ini banyak punya concern secara global tentang ini bro, kebakaran di tempat orang kaya ya di US ya bro. Yes. Ada tanggapan lo terhadap kebakaran itu? Jadi memang market bergejolak ya bro ya. Ya. Tapi tanggapan saya pribadi ya semoga cepat kelar lah ya masalahnya. Ya, semoga cepat kelar dan itu bikin banyak spekulan ya dari sebenarnya akibat kebakaran itu banyak bakar rumah orang kaya, market US kita lihat SPX juga kemarin closing sliding down ya. Ya. Dan kita lihat juga secara makro yaitu global bonds melemah, terutama Cina, dan Cina itu mengalami ekonomi yang tidak seperti ekspektasi Ray Dalio di mana Cina itu mengalami pelemahan ya bro ya. Ya. Jadi Cina itu sekarang pergerakan dari segi treasury-nya agak mirip seperti zaman Jepang sebelum dia stagnasi bro. Ya. Sebelum dia akhirnya dulu dibilang Jepang akan jadi superpower, tapi ternyata Jepang jadi stay flat, Cina itu arahnya ke sono. Jadi balapan sama USA ibaratnya udah hampir mau balap terus dia kayaknya banyak kempes. Ya, bet yang salah dari Ray Dalio berarti ya bro. Salah, Ray Dalio salah betting Cina. Dan banyak kempes bro, Cina. Ya. Gimana menurut lo? Apakah itu jadi dampak justru ke ketidakpastian market global? Tapi di saat ada kayak mau balap-balapan antar kekuasaan ini biasanya ada perang. Yes. Gimana bro? Jadi memang kondisi makro sekarang agak sulit ya diprediksi. Karena memang banyak sekali outlook, banyak sekali katalis yang memang patut kita perhatikan. Tapi kita masih sangat positif dengan outlook market. Mengapa? Ya karena kita selalu patuh ya dengan yang namanya 4-year cycle theory. Dan kita masih kekeh dengan tesis bahwa topnya market itu selalu 500 hari ya, setelah halving. Dan yang namanya koreksi along the way up itu selalu ada. Kita jelaskan ke teman-teman tentang potensi koreksi Januari merah. Yeah. Ini bahkan dari tahun lalu bro. Tahun lalu kita bilang ke teman-teman ya di webinar juga di margin call bahwa Bitcoin ya hati-hati Januari merah, dan memang kejadian merah beneran. Tapi bukan berarti ya kita akan stop ya memberikan info. Bahkan ini pun ya ketika ini merah ya berdarah ya kita bilangnya we are still here ya, dan inform teman-teman apa yang mungkin terjadi ya as a part of internal research yang kita lakukan. Jadi ya market is just market ya. Ya. Dan ini teman-teman ada satu juga, kalau kita ngomong Cina melemah, nggak cuma Cina bro ternyata yang melemah. Di sini kita bisa lihat ya per hari ini Indian Rupee bro. Ya rupiahnya India itu akan weakening ke 87 per dolar by akhir Maret ya, secara prediksi di sini 60% likelihood dia falling to this range. Ya. Dan hanya 9% kemungkinan recovering balik ke 84 USD ya per rupee. Jadi India itu mengalami pelemahan yang luar biasa bro. Jadi Asian currencies ini lagi pada tumbling down dari segi yuan, rupee, ya Konoha punya juga ya. Ya. Dan juga ini head dari foreign exchange options di Asia di Barclays Bank bilang rupiah akan slide sampai bahkan ke 89 dalam 6 bulan. Ya. Jadi India ini melemah bro. Benar. India melemah, Cina melemah, dan perdagangan kita kan banyak juga dari India dan juga dari Cina bro ya. Ya. Apakah ini justru akan memberikan efek yang signifikan bro ke pelemahan mata uang rupiah kita? Pasti ya, karena gini biasanya ya yang terjadi kalau US dolar ya, dimana kita lihatnya dengan DXY ini menguat, ini biasanya currency lain terdepresiasi. Ya. Ada istilah yang namanya dollar milkshake theory, di mana ketika dolar udah menguat semuanya jadi relatif lebih lemah. Ya. Dan itu semuanya. Karena sekarang kalau kita lihat bro, DXY ya, ini sangat ripping ya. Dia break market structure ya dari flat line-nya, dan ada chance untuk the dollar index ini retest ya di area 115, yang mana kalau itu terjadi ya, kita akan bisa melihat ya pelemahan mata uang di berbagai negara ya. Kita nggak ngomong hanya di Indonesia, terutama negara-negara yang less favorable ya untuk mengalami penguatan, ini akan mengalami pelemahan yang cukup ya. Dan memang keadaan seperti ini kurang favorable juga beberapa ya untuk aset investasi, tapi ya kita selalu ada opsi ya. Ya, selalu jadi ada opsi. Kita kan bilang ini, kita akan give out banyak ya, karena kita kan sebenarnya walaupun kita fokus di kripto, kita semua macro play juga kita ambil ya bro. Jadi teman-teman kalau bisa, ini trade yang menarik ya, USD near pair ini bisa jadi trade effects yang menarik. Yes. Dan jadi gini, hedging juga di saat kripto turun kita lihat oke, opportunity di mana?
Ya udah Indian rupee kita sikat kan gitu, sikat-sikat gitu. Jadi that's how you win ya bro ya in the market. Semua cara kita pakai bro ya. Dan kita lihat sekarang Bitcoin di level 94.701 ini. Apakah ini akan ada potensi sliding down break di bawah supportnya? Di bawah support kota atau enggak bro? Atau ini gimana pandangan price actionnya sekarang? I think 90K ini holding. So far holding dan I believe ini holding. Skenario ini memang kita udah jelasin persis ya di dalam. Oke, jadi buat teman-teman yang tanya kenapa kita beberapa hari ini nggak margin call, ya ini masih sibuk lah, masih kita sibuk play. Ya. Tapi di dalam, di sini saya jelaskan nih di tanggal 8 ya, exactly 3 hari yang lalu ya, kita bilang Bitcoin ada chance lagi revisit di range low-nya, ya, ada chance lagi dia akan ke around 90K. Ketika waktu itu harganya masih 97.000, kita bilang deviasi ya, range low potensial ya di bawah lagi. Dan ini per pagi ini ya. Per pagi ini kita tulis ya skenario di sini di aplikasi AC juga ya buat teman-teman yang mau daftar ya ke private community kita. Linknya ada di bawah ya bro. Di 90K low possible range low test dan kejadian ya per hari ini dan kita bouncing dari low-nya ya kurang lebih ya bouncing 3,65%. Outlook saya pribadi gimana untuk sekarang? Area 90.000 ini harus menahan. Ya, memang kita masih pre-Trump inauguration, jadi masih dicoba diombang-ambing. Plus kemarin juga ada kabar bahwa DOJ memiliki ini kewenang untuk menjual 6,5 billion USD worth of Bitcoin dari Silk Road. 66.000 Bitcoin sekitar ya? Ya sekitar. Dan market biasa bereaksi karena SPX juga agak merah. Kita juga tahu kemarin berita tentang Jensen Huang yang membuat presentasi sehingga kayak quantum stock related hancur ya, langsung hancur semua, 60% down dalam satu sesi. Jadi bener nggak Timothy ngomong di sini kan gue udah bilang bro, quantum di sini nggak usah takut sama quantuman ya. Ketika Jensen Huang ngomong baru dengar lo semua ya, itu teknologi masih 20 tahun teman-teman. Bener. Qubits itu nggak bisa dibikin segampang itu ya. Jadi masih jauh lah bro ya dari merusak disrupsi kripto ini enggak lah. Quantum itu not a threat menurut gua. Dan orang-orang yang ngomong, wah ini quantum mungkin mereka belum terlalu ngerti kripto. Jadi mesti belajar di akademi kripto bro. Jadi kita modulnya lengkap ya tentang blockchain teknologi. Kalau kalian belum pinter-pinter banget, bahkan gue liat banyak orang yang dianggap sebagai tokoh gitu bro di dunia kripto bilang, oh ini quantum ini bahaya. Itu artinya kurang pinter dan mungkin perlu kita sharing modul-modul kita bro di situ. Mungkin mereka ketinggalan. Ketinggalan. Gak punya backs dan funding ya. Karena that happen ya. Nah, di saat market yang justru merah gini bro, kan kita ya di sini yang kita lakukan adalah di family office fund kita kan kita cari cuan dari semua kan. Mau Indian rupee emang kita lihat Indianya hancur, mau kebakaran juga kita gua ambil trade-nya gitu kan untuk misalkan bantai Indian rupee. Ada perang mau long crude oil juga. Kita long kemarin crude oil.